balik lagi di channel yang canggih.com. Dan seperti biasanya masih ditemenin sama aku Sisil di sini. Dan gak berasa banget nih program Tech Up udah masuk ke edisi ke-9. Oke, untuk di video kali ini aku bakalan ngajakin teman-teman canggih untuk sama-sama mengupdate nih mengenai teknologi terbaru. Ada mengenai gadget terbaru, terus ada drone terbaru, dan teknologi mengenai mobil listrik terbaru. Pokoknya semuanya serba terupdate. Oke, kalau gitu biar nggak lama-lama, biar teman-teman canggih juga penasaran, langsung aja kita mulai dari berita pertama. Oppo Find X3 Pro. Setelah berbagai bocoran terkait spesifikasinya yang beredar di dunia maya, Oppo akhirnya memastikan nih tanggal peluncuran untuk smartphone flagship mereka, yaitu Oppo Find X3 series. Oppo juga memberikan konfirmasi bahwa Find X3 Pro akan dipersenjatai chipset unggulan terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 888. Nah, chipset ini juga didukung GPU yang super kencang yang menawarkan pengalaman gaming memumpuni. Dan bahkan diklaim juga bisa menjalankan game di 144 frame per second. Namun, Oppo sendiri belum mengungkap konfigurasi kamera seperti apa yang akan ditawarkan oleh Find X3 Pro. Untuk layar pada Find X3 Pro, diklaim juga bakal memberikan keunggulan dalam hal resolusi, refresh rate, dan high dynamic range content. Dengan mengusung tema #AwakenColor, Oppo Find X3 Pro dijadwalkan untuk diperkenalkan secara global pada hari Kamis 11 Maret 2021. Nah, para fans bisa langsung menyaksikan acara peluncuran tersebut melalui akun YouTube Oppo mulai pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk berita kedua ada Realme GT. Nah, pada ajang MWC Shanghai 2021, Realme memberikan pengumuman yang amat menarik nih. Dengan mengusung strategi dual platform, dual flagship, di segmen mid to high end, Realme siap menghadirkan Realme GT. Nah, smartphone seri flagship ini siap memberikan performa super kencang yang mengandalkan chipset kelas atas dengan dukungan 5G. Baik Qualcomm Snapdragon seri 8 maupun MediaTek Dimensity. Lanjut, untuk segi desain Realme GT juga tampil cukup inovatif nih guys. Penggunanya akan disuguhkan desain kulit vegan dual tone pertama yang menggunakan dua jenis bahan dalam dua warna yang berbeda. Menarik banget ya untuk menantikan seperti apa nih kecanggihan yang bakal disuguhkan oleh Realme GT. Masuk ke berita ketiga ada DJI FPV. Untuk merayakan 15 tahun debutnya sebagai pabrikan drone, DJI resmi merilis DJI FPV. Nah, berkat sederetan teknologi baru yang dibawanya, DJI kembali menaikkan standar drone di kategori FPV. DJI FPV menawarkan konsep hybrid dengan kemampuan terbang seperti drone balap. Nih, ini tuh bisa diandalkan untuk pengambilan video sinematis seperti drone pada umumnya dan menawarkan juga kendali yang responsif mirip dengan drone rakitan. Nah, DJI FPV tidak hadir dengan konsep lipat, namun dimensinya tetap ringkas dan mudah diajak bepergian. Untuk mengambil gambar, drone ini membawa kamera dengan sensor 1/2,3 inci yang resolusinya 12 megapiksel. Nah, kameranya tersebut dilengkapi lensa yang bisa menangkap gambar dengan sudut 150 derajat. Dan bisa diandalkan untuk merekam video hingga resolusi 4K 60 fps atau 1080 piksel 120 fps dan video dengan output bitrate 120 mbps. DJI menjanjikan waktu terbang selama 20 menit untuk sekali isi ulang baterai. Saat terbang DJI FPV Google V2 bisa langsung menampilkan visual yang dilihat kamera drone secara real time. DJI FPV dijual dengan harga $1.299 untuk paketan combo
Dan paketan ini terdiri dari satu unit drone DJI FPV, remote kendali, FPV Google V2, dan satu baterai. Lanjut masuk ke berita keempat, ada BenQ SW271C. Monitor ini adalah pembaruan BenQ SW271 yang diluncurkan tahun 2017 lalu. Nah, BenQ SW271C tetap mempertahankan panel layar 27 inch yang resolusinya 4K, yaitu 3840 x 2160 pixel. Namun bedanya, panel layarnya ini tidak hanya mendukung SDR10, tapi juga HLG yang akan semakin optimal untuk penyuntingan video. Untuk akurasi warna, monitor ini telah sesuai cakupan standar warna sRGB 100%, Adobe RGB 99%, dan P3 90%. Untuk memastikan akurasi warnanya, SW271C telah dikalibrasi langsung dari pabrikan dengan standar Delta E kurang dari 2. BenQ SW271C juga membawa sederetan fitur nih untuk kebutuhan penyuntingan video dan juga mempermudah alur kerja. Monitor ini dilengkapi dengan hotkey Pak Gen 2. Untuk saat ini, BenQ SW271C sudah tersedia nih di pasaran Amerika dan dijual dengan harga $1.599. Lanjut, berita kelima ada Qualcomm Snapdragon XR1 AR Smart Viewer. Kacamata pintar yang didukung dengan teknologi augmented reality atau AR memang belum berkembang secara masif, guys. Namun di tahun 2022 dan 2023, teknologi ini diramalkan akan mulai naik daun. Untuk menyambut tren kacamata pintar ke depannya, Qualcomm baru-baru ini resmi mengumumkan Qualcomm Snapdragon XR1 AR Smart Viewer. Ini adalah model referensi kacamata pintar Qualcomm yang mengusung teknologi AR XR1 yang dikembangkan oleh Qualcomm. Kacamata pintar ini ditenagai chipset Snapdragon XR1. Chipset ini khusus dirancang untuk kacamata AR dan VR atau virtual reality yang memungkinkan kacamata pintar hadir dengan rancangan bodi yang lebih ringan. Qualcomm Snapdragon XR1 AR Smart Viewer ini membawa sepasang layar OLED yang resolusinya 1920 x 1080 pixel dengan refresh rate 90 Hz. Nah, selain itu nih, di kacamata pintar ini juga bisa ditemukan satu modul kamera utama yang resolusinya 8 megapiksel dengan fitur penstabil dan 2 kamera monokrom. Meski sudah diumumkan hingga saat ini nih, Qualcomm belum membocorkan pabrikan mana yang akan siap mengadopsi platform Qualcomm Snapdragon XR1 AR Smart Viewer ini. Oke guys, selanjutnya memasuki era mobil listrik, Hyundai baru-baru ini mengumumkan kehadiran Ioniq 5. Nah, menurut Sisil tampilannya ini benar-benar keren dan terlihat paling futuristik dibandingkan dengan mobil listrik Hyundai lainnya. Terus Ioniq 5 ini memiliki gaya crossover SUV dan memiliki 5 fitur andalan. Ini dia 5 fitur andalan dari Hyundai Ioniq 5. Yang pertama adalah baterai yang tahan lama. Hyundai Ioniq 5 dibangun dari arsitektur Hyundai BEV atau baterai electric vehicle yang bernama Electric Global Modular Platform. Nah, ada dua opsi nih kapasitas baterai yang tersedia, yakni 58 kWh dan 72,6 kWh. Jadi, untuk sekali isi ulang dengan baterai 58 kWh, mobil ini bisa menempuh jarak sekitar 200 km. Sementara, baterai 72,6 kWh jarak tempuhnya hingga 498 km. Yang kedua adalah memiliki fitur fast charging baterai. Jadi, dua baterai Ioniq 5 mendukung teknologi pengisian baterai 800 volt. Teknologi 800 volt ini sebelumnya sih hanya bisa ditemukan di mobil elektrik kelas premium, seperti misalnya Porsche Taycan. Teknologi ini memungkinkan pengisian baterai
Bisa langsung dari 10% hingga 80% dalam waktu 18 menit aja guys. Jika kalian menggunakan charger atau pengisi daya listrik berkekuatan 350 kW. Nah, jika menggunakan pengisi daya 50 kW, baterainya bisa terisi dari 10% hingga 80% dalam waktu 1 jam. Selanjutnya, teknologi ketiga adalah mendukung reverse charging. Dengan teknologi reverse charging, memungkinkan Ioniq 5 sebagai power bank berjalan. Ini artinya guys, baterai yang dibawanya bisa digunakan untuk isi ulang perangkat lain loh. Seperti misalnya, untuk isi ulang baterai laptop, smartphone, hingga kendaraan listrik lain, seperti sepeda listrik atau skuter listrik. Untuk isi ulang kendaraan listrik lain, minimum baterai Ioniq 5 harus tersisa di atas 15% ya. Jadi bisa banget nih diandalkan saat keadaan darurat. Lanjut masuk teknologi keempat yaitu atap dengan panel surya. Eksterior Hyundai Ioniq 5 paling menarik ada di bagian atapnya nih guys. Mobil elektrik ini membawa atap panoramik dengan panel surya. Nah, panel suryanya ini bisa menyuplai daya 210 Wh ke baterainya setiap jam. Nah, dengan begitu baterainya bisa terus terisi ulang dengan bantuan cahaya matahari saat dikendarai. Yang terakhir, fitur kelima adalah kabin lega dengan interior canggih. Ciri khas elektrik global modular platform dari Hyundai adalah wheelbase yang panjang. Ini nih memungkinkan ruang kabin di dalam mobil akan lebih lega. Interiornya juga mendapat sentuhan teknologi canggih yang bisa terlihat pada area kokpit. Jadi di area kokpit ini, Ioniq 5 membawa dua panel layar 12,25 inci lengkap dengan heads-up display. HUD ini akan menampilkan informasi kecepatan dan juga navigasi. Selain itu juga dilengkapi dengan layanan Hyundai BlueLink Connected Car Service. Lewat fitur ini nih, pengguna bisa mengatur fitur climate control pada AC lewat smartphone dan mendapatkan informasi stasiun pengisian daya terdekat dan juga opsi menggunakan kendali suara. Nah teman-teman canggih, itu dia tadi 5 informasi mengenai gadget terbaru. Ditambah lagi tadi ada 5 teknologi yang dibawa oleh mobil listrik Hyundai Ioniq 5. Gimana menurut teman-teman canggih, keren-keren kan? Jangan lupa kasih komen di bawah sini mengenai teknologi terbarunya. Oke, kalau gitu jangan lupa juga untuk subscribe channel yangcanggih.com dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!